Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, nama saya Bianca Syarunisa dari kelas Public Speaking. Teman-temanku sekalian, walaupun saat ini kita sedang dilanda dengan pandemi COVID-19, jangan menjadikan hal itu sebagai alasan untuk menyurutkan semangat kita. Saudara-saudaraku sekalian, sehubungan dengan masalah pandemi ini, kita dihimbau untuk mengurangi aktivitas yang mengharuskan kita untuk berada di luar. Hal ini dilakukan untuk mengurangi jumlah korban berjatuhan akibat COVID-19. Karena itulah pemerintah memutuskan untuk memberlakukan sebuah peraturan berupa pembatasan sosial berskala besar atau yang lebih dikenal dengan PSBB atau social distancing. Peraturan ini memang terbukti berhasil mengurangi jumlah korban COVID-19. Hanya saja peraturan ini juga menimbulkan dampak negatif. Salah satunya adalah sebagian besar masyarakat kehilangan sumber pendapatannya karena peraturan baru ini. Selain itu, peraturan ini juga tidak hanya berpengaruh kepada kondisi ekonomi seseorang saja, namun juga kepada kondisi mental seseorang. Menurut penelitian, tingkat KDRT kepada perempuan meningkat selama masa PSBB. Ada beberapa hal yang menyebabkan hal ini. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini. Salah satunya adalah karena peraturan itu sendiri, yaitu pembatasan sosial. Pembatasan sosial sangat berpengaruh kepada penghasilan masyarakat, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Hal ini menjadi berpengaruh dengan berkurangnya pemasukan mereka. Hal ini juga berpengaruh kepada kondisi mental mereka. Dan berpengaruhnya dengan kondisi mental mereka itu juga akhirnya membawa masalah kepada orang-orang terdekat mereka. Hal ini memang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Hanya saja, masalahnya hal ini memang sangat sensitif, terutama di saat-saat seperti ini, di mana pandemik sedang melanda yang mengakibatkan masalah seperti ini malah menjadi luput dari pengamatan. Selain itu, sikap apatis masyarakat dan stigma negatif bagi korban juga menjadi masalah tersendiri bagi kita. Di masa pandemi seperti ini, kita malah terfokus kepada diri sendiri, dan itu bukan hal yang buruk. Hanya saja kita malah jadi lupa untuk memikirkan orang-orang yang seharusnya harus mendapatkan bantuan kita. Sayangnya, hambatan ini tidak hanya datang dari masyarakat atau diri kita sendiri, namun juga dari pihak berwenang. Menurut informasi yang didapat dari rapat paripurna DPR yang digelar secara terbuka pada 2 April 2020, kami mendapatkan kabar bahwa RKUHP kabarnya akan segera disahkan. Padahal masih banyak pasal-pasal yang dinilai bermasalah dalam undang-undang ini. Banyak pasal-pasal yang dinilai malah memberatkan kaum perempuan, terutama perempuan korban kekerasan. Masih segar diingatan kita tentang masyarakat, terutama mahasiswa yang turun ke jalan untuk memprotes undang-undang ini. Sebermasalah itukah undang-undang ini sampai ribuan mahasiswa berani turun ke jalan hanya untuk memprotes undang-undang ini? Kalian bisa pikirkan sendiri ya. Memang miris rasanya ketika pihak-pihak yang seharusnya dapat menolong kita malah jadinya memberatkan kita. Sekian pidato dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.